Nah, di video kali ini aku pengen banget ngebahas promil dan lebih tepatnya aku pengen ngebahas tentang apa ya? Dalam satu minggu tuh harus berapa kali berhubungan biar terjadi kehamilan. Nah, kayak gitu ya. Jadi di sini buat yang lagi butuh informasinya, pokoknya tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Di sini aku mau ngasih tahu ke kalian berapa sih berhubungan suami istri dalam satu minggu tuh harus dilakuin berapa kali biar terjadi kehamilan. Nah, kayak gitu ya. Biasanya di sini buat yang program hamil itu kalian itu memikirkan tentang hal itu ya. Aku juga dulu ngalamin ya. Jadi aku adalah pejuang garis 2. Buat yang udah pernah nonton pasti kalian tahu. Dan di sini aku mau ngasih tahu ya, jika kalian sedang program hamil, terus kalian kayak menjadwalkan, menurut aku ya, aku nggak tahu kalau misalkan kalian konsultasi sama dokter kandungan itu bakalan dikasih pertanyaan kayak gini terus ngejawabnya apa, aku nggak tahu karena waktu itu aku belum pernah menanyakan langsung ke si dokternya itu. Cuman di sini pengalaman aku nih ya, pengalaman aku pribadi. Jadi dulu waktu aku program hamil, aku tuh di titik kayak yang berhubungan itu eh, kayak dijadwalkan. Misal nih, aku udah ngerasa nih, kalian pasti tahu cara ngecek masa subur atau ngerasa diri kalian lagi subur-suburnya, terus kalian berusaha minta sama suami biar suami kalian itu mau melayani, terus biar terjadi kehamilan. Nah, kayak gitu ya. Biasanya tuh kayak gitu, karena aku juga ngalamin. Jadi, menurut aku itu adalah salah. Nah, salah ya. Jadi, nggak tahu kenapa, jadi kalau misalkan kita lagi program hamil, kita tuh fokus berhubungan suami istri biar jadi anak. Terus, berhubungannya itu dijadwalkan. Terus apalagi kalau lagi masa subur, habis mens, kalian gempur-gempuran tuh berhubungan suami istri. Nah, menurut aku itu salah. Salah banget. Karena menurut aku ketika kalian merasa diri kalian itu melakukan hubungan suami istri dengan cara kayak gitu, kalian itu melakukannya itu nggak dengan hati. Nah, nggak dengan hati. Jadi aku pernah di titik ngalamin berhubungan suami istri itu karena aku pengen punya anak dan rasanya itu nggak enak. Ini bukan masalah memuaskan dan dipuaskan ya, tapi yang dirasa-rasa itu nggak enak. Kita tuh kayak nggak tulus menjalaninya, itu hanya semata-mata pengen punya anak. Itu justru malah stres. Menurut aku itu justru malah eh, berhubungan suami istri yang nggak sehat menurut aku ya. Jadi umumnya berhubungan suami istri itu sekitar 2 atau 3 kali dalam seminggu. Cuman buat kalian yang sedang promil itu tidak dianjurkan berhubungan terus-menerus. Misal setiap hari itu nggak boleh, karena kualitas spermanya itu tidak bagus. Apalagi kalau misalkan suami kalian itu pekerja keras, pulangnya itu sering malam, dia capek, itu juga bisa mempengaruhi kualitas hubungan kalian. Nah, kayak gitu ya. Jadi masa masa subur perempuan itu kan katanya kan setelah haid ya kan. Nah, suami juga ada capeknya. Jadi suami juga kesuburannya juga bisa terganggu ketika dia kecapean, ketika dia stres, ketika dia ngalamin banyak tekanan, banyak pikiran, kurang tidur. Nah, kayak gitu, dengan makanan-makanan yang nggak sehat, gaya hidup yang nggak sehat, itu bisa mempengaruhi kualitas sperma dan juga bisa mempengaruhi kualitas berhubungan suami istrinya. Nah, kualitas dari si cowok itu apa? Nah, ini bisa kalian tanyakan pada diri kalian sendiri ketika kalian berhubungan dengan suami istri, dengan suami kalian ya. Jadi, ketika suami kalian spermanya nggak berkualitas, itu bisa terlihat dia tidak bisa mempertahankan ereksinya. Nah, jadi mohon maaf, berhubungannya itu cuma sebentar. Terus bisa dibedakan ya, kalian udah dewasa ya, ini obrolan orang dewasa ya, 18 tahun ke atas. Jadi kalian bisa membedakan ketika suami kalian itu semangat berhubungan dan tidak semangat berhubungan, paham ya? Nah, jadi kalau misalkan kalian ngerasa suami kalian itu kayak tidak semangat atau berhubungannya sebentar, itu bisa jadi karena kesuburan dia itu sedang terganggu. Jadi dia tidak bisa mempertahankan ereksinya. Jadi berhubungannya itu hanya sebentar, atau mood dari si perempuan itu kurang gimana gitu ya. Jadi itu juga ngaruh di suami.
Ngerti nggak ya maksudnya? Aku bingung ngejelasinnya ya, karena kalau misalkan aku perjelas bahasanya, ini videonya bisa kayak kena teguran gitu. Jadi mudah-mudahan apa yang aku sampaikan kalian paham ya. Jadi menurut aku berhubungan suami istri itu harus dengan hati, harus kalian lagi ngerasa diri kalian itu bahagia, harus ngerasa yang satu mau, harus yang satunya juga mau, jangan satunya mau yang satunya nggak mau. Karena aku pernah ngalamin ya, saking pengennya punya anak, eh, ketika masa subur aku mau, cuman suamiku nggak mau. Bisa kebayang ya sakit hati ya. Cuman di sini bukan masalah sakit hati kayak gitu ya, yang aku ingat tuh kayak gitu. Jadi aku dan suamiku tuh sama-sama stres soal promil. Jadi ketika berhubungan itu bukan dari hati, berhubungan itu hanya pengen punya anak dan kayak hanya melakukan ritual saja, tidak dengan hati, tidak dengan bahagia, karena kalian itu stres. Nah, jadi buat pelajaran aja nih, buat kalian yang ngerasa diri kalian ini sedang promil, aku tegaskan, kalian itu berhubungannya itu nggak harus satu minggu itu 2 kali atau 3 kali, itu nggak harus kayak gitu. Pokoknya harus dengan mau minimalnya seminggu itu 2 kali ya, tapi dilakukan dengan bahagia, dengan tulus, dengan sama-sama mau. Nah kayak gitu ya, jangan berpikiran kalian itu pengen punya anak, terus hanya melakukan ritual kayak gitu saja, tapi nggak bahagia melakukannya, ngerti nggak sih? Nggak bahagianya bukan lagi sebel sama suami atau lagi sebel sama istri, nggak kayak gitu. Jadi kita tuh kayak stres banget gitu loh, karena aku ngalamin. Jadi kita itu di pikiran kita tuh hamil, jadi stres. Suami juga bisa stres, bukan kamu aja sih perempuan ya, suami itu juga bisa stres mikirin tentang promil. Makanya dia lebih down, jadi lebih males berhubungan itu kadang ya karena kayak hanya melakukan rutinitas agar bisa punya anak. Nah kayak gitu. Terus di sini aku juga mau ngasih tahu, ketika kalian analisa sperma itu kalian tidak boleh melakukan berhubungan suami istri selama 1 minggu. Nah makanya nanti kalau udah 1 minggu baru kalian boleh cek analisa sperma di lab. Nah kayak gitu ya. Makanya di sini buat kalian yang sedang promil, kalian jangan ngejar mati-matian hubungan suami istri biar cepat punya anak. Tapi lakukan berhubungan suami istri itu dengan hati, dengan bahagia, bukan semata-mata pengen punya anak. Percaya deh, kalau misalkan kalian melupakan tentang anak, insya Allah Allah bakalan kasih. Terus kalau misalkan kalian ada masalah di rahim kalian atau masalahnya ada di sperma kalian, itu ada solusinya. Jadi kalian nggak boleh stres. Sperma nggak berkualitas itu bisa dibenerin. Rahim ada bermasalah itu bisa dibenerin. Jadi kuncinya ada di hati kalian. Kalian nggak boleh stres, kalian harus bahagia. Berhubungan suami istri dilakukan dengan hati. Sekali lagi dengan hati, bukan dengan nafsu pengen punya anak. Nah kayak gitu ya. Jadi aku bisa ngomong karena aku ngalamin, ngerti nggak ya? Jadi aku berhubungan suami istri itu bukan melakukan dengan bahagia, bukan, tapi melakukan dengan kayak yang penting biar bisa punya anak. Dan aku sama suamiku ngalamin di titik berhubungan suami istri tuh kayak males, kayak nggak, aduh nggak deh, males gitu ya, karena kita saking stresnya. Jadi keinginan buat berhubungan suami istri itu malah nggak ada. Dan ketika kalian lagi ngerasa kayak gitu, kalian nggak boleh memaksakan. Kalian sama suami kalian harus pergi jalan-jalan, harus makan makanan enak kek, terus jalan-jalan kemana kek. Pokoknya gimana caranya bikin suasana kalian berdua itu rasanya tuh enak, bahagia, berhubungan pun bahagia, tidak terpaksa. Nah justru nanti malah insya Allah bakalan garis 2. Nah kayak gitu ya. Jadi di sini intinya kalau misalkan kalian ngerasa diri kalian itu sedang promil, tidak dianjurkan berhubungan suami istri itu sesering mungkin, itu nggak dianjurkan, karena kualitas spermanya itu bisa, mohon maaf, tidak bagus. Terus mood, suasana istri stres juga, itu juga ngaruh juga ya. Jadi kalau misalkan istrinya lagi nggak mood, lagi nggak pengen, saat berhubungan juga rasanya itu nggak enak. Sekali lagi bukan masalah memuaskan dan dipuaskan, tapi masalah melakukan dengan rasa bahagia, rasa tidak terpaksa,
sama-sama mau, sama-sama bahagia, dan terjadilah pembuahan. Nah kayak gitu. Mudah-mudahan di vlog kali ini ada manfaatnya. Mohon maaf penyampaiannya itu amburadul. Aku benar-benar menyampaikannya itu dengan bahasa aku, dan mungkin kalau di dokter juga bahasanya nggak bakalan dibahas kayak gini ya. Makanya ini aku bahas ke kalian karena aku ngalamin, dan aku pasti meyakini buat kalian yang sedang promil, kalian juga ngalamin ya. Jadi berhubungan karena pengen punya anak, bukan berhubungan karena bahagia atau pengen sama-sama mau, bukan. Nah kayak gitu. Nah terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih.